Salam keperkasaan dan ketabahan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Kebiasaan yang keempat ini, saya mencoba membuat sesuatu yang berbeda, karena saya melihat di kebiasaan ini yang dihasilkan dari karunia keperkasaan dan ketabahan ini adalah satu titik tolak buat kita manusia, karena kita berhadapan dengan satu kenyataan. Apa yang akan kita pelajari bersama di dalam kebiasaan ini, nanti akan ada beberapa pertanyaan dari adik-adik, dan nanti dari pertanyaan itu kita akan belajar bersama bagaimana sebuah keluarga Kristiani akan belajar membangun suatu kebiasaan keperkasaan dan ketabahan, terutama dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Selamat menikmati. Semoga kita semua selalu diberikan inspirasi untuk tetap bertahan, tetap bersemangat, dan tetap berani dalam menjalankan atau melakukan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Mari silakan. Halo Om Rat, saya mau nanya, apa sih maksud dari kebiasaan keperkasaan atau ketabahan itu? Terima kasih. Terima kasih Agatha atas pertanyaannya. Karunia keperkasaan dan ketabahan atau ketabahan yang kita bisa lakukan sehingga menjadi satu kebiasaan bagi keluarga Kristiani sering diidentikan juga dengan keutamaan keberanian. Tetapi Santo Thomas Aquinas juga berpendapat bisa memiliki arti dengan ketahanan. Jadi kita melihat ada 4 kata penting: keperkasaan, ketabahan, keberanian, dan ketahanan. Berarti di sini menggambarkan sebagai suatu kesediaan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai keluarga Kristiani untuk membela apa yang benar di hadapan Allah, termasuk menerima penolakan, pelecehan verbal, ataupun juga kerusakan fisik. Kebiasaan ketabahan ataupun keperkasaan ini membuat kita memiliki keteguhan pikiran yang dibutuhkan, baik dalam melakukan kebaikan maupun dalam bertahan dari segala cobaan, dari segala ancaman, dari segala yang bisa membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan. Ini adalah kesempurnaan daripada kebajikan utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan yang nanti saya akan jelaskan pada topik berikutnya. Halo Om, di kitab suci biasanya di bagian tengah adalah penting. Bagaimana menurut pandangan Om tentang kebiasaan keperkasaan ini? Terima kasih Nela atas pertanyaannya. Kita tahu di dalam kitab suci kita ada 7 karunia roh. Kemudian kita juga di dalam doa Bapa Kami ada 7, dan ada yang di tengah-tengahnya. Sering kita melihat bahwa yang di tengah-tengah itu adalah hal sesuatu yang menjadi fokus kita. Demikian juga di dalam kebiasaan ini, yaitu kebiasaan keperkasaan dan ketabahan, yaitu kebiasaan yang menjadi yang keempat. Kenapa dikatakan penting? Karena ini merupakan arena di mana kita manusia akan berhadapan dengan dunia yang memberikan, mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Misalnya seseorang menghadapi lingkungan di dalam satu pekerjaan
yang menawarkan kita berbuat yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Misalnya meminta komisi, mengentertain rekan bisnis, dan juga berbagai macam godaan lainnya. Atau bagaimana kita bertindak ketika kita melihat sesama yang lemah, yang juga sedang dizolimi atau mendapatkan ketidakadilan. Apakah kita memiliki keberanian untuk membelanya? Sehingga kebiasaan ini adalah merupakan atau menggambarkan satu tantangan keseharian kita. Oleh karena itu juga kebiasaan ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara tiga kebiasaan ataupun karunia roh yang pertama. Tiga pertama yaitu takut akan Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan, kesalehan, dan pengenalan akan Allah dari alam semesta, dari pekerjaan yang kita lakukan. Jembatan ini adalah di mana kita, apa yang kita dapatkan dari kebiasaan tiga pertama, kali ini kita benar-benar dihadapkan dengan kenyataan kehidupan. Nah, bagaimana kita bereaksi? Bagaimana, apakah kita berani memanggul salib? Apakah kita berani berkorban? Apakah kita berani untuk membela yang benar? Nah, sehingga apabila kita melewati kebiasaan ini, maka kita bisa masuk ke dalam kebiasaan berikutnya yang akan kita pelajari di pelajaran berikutnya, yaitu nasihat, pengertian, dan kita bisa sampai memiliki kebiasaan yang terakhir, yaitu tentang kebijaksanaan. Jadi jika kita melihat relasi ini, maka kita bisa menyadari bahwa kebiasaan keperkasaan atau ketabahan adalah untuk menanggulangi setiap cobaan atau masalah yang ada di hadapan kita. Dan ketika kita mampu melewatinya, maka kita bisa masuk ke dalam kebiasaan berikutnya. Kembali lagi, ini nggak mengatakan, oh saya harus bereskan 3. Karena kejadian ini setiap saat, setiap menit, setiap detik kita akan menghadapi masalah ini. Dan di sanalah kita sebetulnya dituntut untuk melakukan, berani untuk melakukan ataupun bertahan dalam segala cobaan, sehingga kita memiliki suatu kebiasaan keperkasaan ataupun kebiasaan ketabahan. Semoga menjawab pertanyaan dari Nela. Selamat siang Om. Jadi di sini aku ingin bertanya, apakah ada contoh yang bisa menginspirasi anak-anak muda dan para orang tua dalam melakukan kebiasaan keperkasaan atau ketabahan ini? Terima kasih Om. Shalom para pencinta Mutiara Iman. Tentu kita ingin tahu apa pertanyaan berikutnya atau jawaban dari Sisil. Nanti kita akan bertemu kembali dalam pengajaran berikutnya untuk nanti saya atau kita sama-sama akan belajar menjawab pertanyaan dari Sisil. Selain itu, saya juga hari ini baru mendapatkan hadiah dari Dapur Flave. Nah, nanti di bawah akan saya tuliskan makanan ini enak sekali dan ada alamat nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Terima kasih kepada Pak Richard, Bu Tanti atas kuenya, enak sekali. Tuhan memberkati, sampai bertemu di sesi besok lagi. God bless.